Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Dia sanggup menyediakan segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Dia Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Apa yang kau pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau setia dan Engkau mulia Tuhan. Engkau menyediakan setiap yang kami perlukan.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita sama-sama nyanyikan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Kita nyanyikan dengan iman kita, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berikan suara-suara yang bagi Tuhan kita. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Allah Maha Besar, Allah dahsyat, Allah luar biasa bagi kami. Engkau yang Allah yang setia, Engkau yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi kami, bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan-Mu, Indonesia dalam kontrol-Mu Tuhan. Melalui pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Amin Ma'ruf Tuhan. Mereka semua Tuhan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Engkau yang menginspirasi mereka Tuhan. Engkau berikan ide-ide buat mereka Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan. Kami percaya juga Tuhan para menteri, gubernur, wali kota, bupati bahkan sampai camat, lurah, bahkan RT RW Tuhan, semua dalam
kontrol Tuhan. Mereka boleh sepakat bersama-sama untuk membangun negeri ini Tuhan. Sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang sejahtera. Seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan yang melimpah-limpah. Seluruh kekayaan alam dipakai untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Bapa, seluruh sektor ekonomi Indonesia akan bangkit, maju, baik dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian. Oh, semuanya bangkit Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Indonesia juga akan keluar dari pandemi COVID-19 karena Engkau yang menyertai bangsa kami. Seluruh tim medis yang ada Tuhan, Engkau memberikan perlindungan buat mereka, dokter, perawat, bahkan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, semua Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga percaya di bawah TNI Polri, Indonesia aman, Indonesia sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih sebab Indonesia di backup oleh sorga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada atau transfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan bersama-sama. Dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menaikkan kembali pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Allah kami. Engkau besar, Engkau penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba yang akan membawakan firman. Biar kami semua yang mendengar boleh mengerti maksud Tuhan di dalam firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Shalom WTC Family dimanapun Bapak Ibu saat ini berada.
Sebelum sama-sama kita mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kita Bapak Pendeta Bram Swendun, izinkan saya mewakili tim persiapan IBR Onsite GBWTC Kota Wisata untuk menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, kami mewakili tim persiapan IBR Onsite memohon maaf kepada jemaat sekalian karena untuk pelaksanaan IBR Onsite yang sedianya dilakukan atau dilaksanakan pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2021, terpaksa kami harus undur hingga tanggal 7 November 2021 yang akan datang. Mengingat ada 3 hal penting yang kami harus persiapkan dengan baik, sehingga diharapkan nanti pada saat go live atau dimulainya IBR Onsite, semuanya dapat berjalan dengan baik. Adapun ketiga hal itu yang pertama adalah kita perlu waktu untuk persiapan pemenuhan atau pengadaan peralatan multimedia. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa nanti IBR Onsite akan dilakukan juga secara bersamaan, yaitu dilakukan broadcast melalui live streaming dengan menggunakan platform YouTube. Jadi hybrid, onsite langsung di gereja dan saat bersamaan juga kegiatan IBR Onsite tersebut disiarkan secara live streaming melalui YouTube, sehingga Bapak Ibu atau jemaat terkasih yang tidak bisa mengikuti IBR Onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online melalui platform YouTube. Nah, oleh sebab itu kami sedang mempersiapkan beberapa peralatan penting yang harus dipenuhi supaya hasil kualitas daripada multimedia ataupun siaran yang kami lakukan melalui live streaming di platform YouTube tersebut dapat maksimal baik dari kualitas gambar maupun suaranya. Yang kedua, kita juga sedang memenuhi beberapa peralatan penting yang harus disiapkan untuk dapat menjalankan prokes atau protokol kesehatan dengan baik selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, kita juga perlu waktu untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu jemaat terkasih agar semua jemaat mengerti dengan baik dan benar, paham dengan betul bagaimana caranya untuk mengikuti ibadah onsite dan juga protokol-protokol kesehatan dan juga syarat dan ketentuan yang ditentukan agar Bapak Ibu jemaat terkasih bisa mengikuti IBR Onsite tersebut. Nah, izinkan saya saat ini menyampaikan syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan bagi Bapak Ibu atau jemaat terkasih yang ingin mengikuti IBR Onsite yang akan kita lakukan atau kita adakan pada tanggal 7 November 2021. Yang pertama, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kursi yang tersedia untuk disediakan pada saat IBR Onsite tersebut hanya 30 kursi atau hanya 30 seat yang available. 30 seat tersebut sudah termasuk pengerja. Jadi kurang lebih hanya 20 jemaat saja yang dapat hadir dan mengikuti IBR Onsite secara langsung di gereja. Yang kedua, siapa saja yang bisa mengikuti IBR Onsite tersebut adalah jemaat GBWTC Kota Wisata yang berumur 12 tahun sampai 65 tahun. Baik pria maupun wanita. Jadi hanya yang bisa datang hanya yang berumur 12 sampai 65 tahun, baik pria maupun wanita. Yang ketiga, bagi jemaat yang mau mengikuti IBR Onsite wajib sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali dan memiliki sertifikat vaksin. Ya. Yang keempat, bagi jemaat yang ingin mengikuti IBR Onsite tersebut, jemaat wajib mengisi dan mendeklarasikan pernyataan melalui Google Form atau form pendaftaran IBR Onsite yang akan kami bagikan pada saat 1 minggu sebelum tanggal 7 November. Ya, jadi 7 November itu hari Minggu, maka hari Seninnya kita akan memberikan atau menyebarkan form pendaftaran bagi Bapak Ibu atau jemaat terkasih yang ingin mengikuti IBR Onsite tersebut. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih
Pastikan nanti kita akan informasikan di WA dan Bapak Ibu bisa simak sama-sama dan mengisi dan mendeklarasikan pernyataan-pernyataan dari Bapak Ibu sekalian yang penting harus diungkapkan dengan sejujur-jujurnya dan disubmit kepada kami. Nah, pengumuman yang akan kami berikan kepada jemaat yang bisa datang di IBR Onsite akan kami umumkan di hari Jumatnya. Ya, di hari Jumat tepat tanggal 5 November kita akan umumkan siapa jemaat yang bisa datang atau mengikuti IBR Onsite secara langsung, dan pengumuman tersebut akan kami sampaikan melalui SMS maupun WA sesuai dengan nomor handphone yang Bapak Ibu submit atau isi di form pendaftaran kehadiran IBR Onsite tersebut. Oke, jadi periode pendaftaran Senin sampai Kamis, Jumat kami akan mengumumkan siapa jemaat yang berhak bisa datang mengikuti IBR Onsite. Oke. Kemudian hal yang penting lagi ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan bisa untuk datang mengikuti IBR Onsite tersebut, pada saat hari H ketika ingin memasuki gedung gereja wajib menunjukkan sertifikat vaksin yang ditunjukkan melalui aplikasi Peduli dan Lindungi kepada Asher yang bertugas di pintu utama. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu juga sudah dinyatakan berhak untuk mengikuti IBR Onsite, kemudian sudah bisa menyatakan atau menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli dan Lindungi, tetapi pada saat itu Bapak atau Ibu jemaat terkasih mengalami demam, batuk, atau flu, maka kami berhak untuk tidak memberikan izin kepada Bapak Ibu atau jemaat terkasih untuk masuk ke ruang ibadah untuk mengikuti ibadah. Dan yang berikutnya adalah selama mengikuti atau selama berada di ruang ibadah, ya, jemaat wajib menggunakan masker. Dan yang terakhir, pastikan Bapak Ibu semua mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan selama IBR Onsite berlangsung. Demikian informasi yang kami sampaikan sebagai syarat dan ketentuannya. Nanti kami akan terus melakukan sosialisasi melalui WA maupun video insertion seperti ini di setiap ibadah online selama 3 minggu ke depan sebelum tanggal 7 November. Pastikan Bapak Ibu selalu menyimak informasi yang kami sampaikan sehingga Bapak Ibu jemaat terkasih mengerti dengan benar proses, syarat dan ketentuan untuk mengikuti IBR Onsite, dan mohon dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat terkasih agar tanggal 7 November yang akan datang kita sama-sama bisa melaksanakan IBR Onsite secara hybrid, baik di dalam gereja maupun kita live streaming melalui platform YouTube, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan kita semua sama menikmati berkat yang luar biasa, baik yang hadir di onsite di gereja maupun yang tetap mengikuti IBR online di rumah masing-masing melalui YouTube. Demikian informasi yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Ya, kalau ada orang bersamamu, mengikuti ibadah bersamamu saat ini, katakan kepada yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kirimu, katakan, God's love you. Jesus love you. Allah sangat mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dicatat dalam Daniel pasal 10 ayat 11 bahwa Daniel itu orang yang dikasihi Tuhan. Timbul pertanyaan begini, kalau saya dikasihi Tuhan, saudara juga dikasihi Tuhan. Daniel dikasihi Tuhan. Apakah itu berarti sebuah jaminan bahwa kita mendapatkan perlakuan istimewa? Yang dimaksud dengan perlakuan istimewa adalah hidup tanpa pergumulan, semuanya serba beres, semuanya serba tersedia, semuanya serba aman, ya, baik, ideal. Diperlakukan istimewa berarti hidup kita tanpa peperangan rohani. Apakah demikian? Kalau kita baca Daniel pasal yang ke-10, jawabannya jelas
Tidak. Maksudnya? Ya, saya dikasihi Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, Daniel dikasihi Tuhan, tetapi itu bukan berarti kita mendapatkan perlakuan istimewa, hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa peperangan rohani. Dikisahkan di Daniel 10, untuk mendapatkan jawaban dari permohonan Daniel kepada Tuhan, dia perlu berpuasa selama 21 hari. Kok bisa begitu? Sebetulnya dicatat di Daniel 10 ya, ayat yang ke-12, bahwa permohonan Daniel itu telah didengarkan sejak hari pertama Daniel itu berniat untuk mendapatkan pengertian. Dan Allah saat itu juga mengutus malaikatnya untuk membawa jawaban kepada Daniel. Tapi kenapa nyampenya di hari ke-21? Apa yang terjadi? Kita baca dalam Daniel 10 ayat 13, ayat 14. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Michael ini malaikat ya, malaikat, salah satu malaikat yang terkemuka. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Apakah yang dimaksud raja-raja orang Persia ini raja-raja secara jasmani? Tidak. Ya, malaikat ini sedang berbicara mengenai seperti yang dicatat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 12. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi yang dimaksud raja-raja orang Persia ini bicara mengenai pemerintah dan penguasa atau penghulu. Ya, yang ada di udara, yang menghalangi, jadi iblis menghalangi malaikat itu untuk berjumpa dengan Daniel. Yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan, selalu tidak didapat dengan cara yang mudah dan cara yang cepat. Sebab selalu ada perlawanan ya dari pihak iblis, dari pemerintah ini adalah hierarki pemerintahan iblis ya. Pemerintah yang paling tertinggi disebut pemerintah, kemudian penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu, dan yang pemerintah paling rendah adalah roh jahat di udara. Itulah sebabnya di Efesus pasal 6 dikatakan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebagai anaknya kita sangat dikasihi dan Allah punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap kita, betul? Tetapi mengapa ada anak-anak Tuhan sepertinya terus mengalami kutuk dan tinggal di tempat tandus dan kering? Ya, karena iblis sangat berkepentingan untuk semua yang sungguh amat baik itu tidak dialami oleh kita. Ya. Iblis selalu mau melihat kita mengalami semua yang sungguh amat buruk. Jadi kalau ada yang mengalami berbagai kegagalan rohani, kehancuran pernikahan, kemelaratan hidup, berbagai penyakit buruk, mengalami berbagai skandal, bisa terjadi karena
yang bersangkutan belum bergumul dalam doa puasa yang sungguh-sungguh dan belum melakukan peperangan rohani atau tidak melakukan peperangan rohani secara efektif. Jadi tetap ada bagian yang harus kita kerjakan, betul? Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat kesehatan kita, pernikahan kita, keuangan kita, pekerjaan bisnis kita, pelayanan kita. Tetapi iblis punya rancangan yang sungguh amat buruk. Dan iblis tidak akan berdiam diri sampai kita mengalami semua yang sungguh amat buruk itu. Nah, itulah sebabnya perhatikan prinsip ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat kita. Janjinya buat kita, rancangannya buat kita, yaitu masa depan yang apa? Penuh harapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang berkemenangan, gilang gemilang. Tetapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa duduk manis, do nothing, tidak ngapa-ngapain, lalu apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan nggak bekerja dengan cara itu. Ya, sekali lagi dikasihi Tuhan, ya bukan berarti kita mendapatkan sebuah jaminan perlakuan istimewa yang tanpa pergumulan dan tanpa peperangan rohani. Justru ketika kita menjadi manusia baru, kita sedang memasuki sejak hari itu medan pertempuran melawan iblis dengan anak buahnya, ya, dengan kaki tangannya yang bertujuan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan kita. Jadi penting sekali saudara buat kita untuk mengenakan selengkap senjata rohani dan melakukan perlawanan. Katakan perlawanan. Salah satu senjata itu adalah perisai iman. Saudara nanti bisa baca lengkap di Efesus pasal 6. Saya ajak saudara baca Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Katakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi banyak sekali panah api dari si jahat dari berbagai arah datang untuk menyerang hidup kita. Ya tujuannya tadi, ya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Iman mengalahkan apa? Dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Itulah sebabnya kita perlu beroperasi dengan iman. Nah, bagaimana saudara kita beroperasi dengan iman secara efektif? Atau bagaimana kita dapat menggunakan perisai iman itu dengan efektif untuk menangkis setiap panah-panah berapi dari segala arah yang dilepaskan setan dengan berbagai triknya, tipu muslihatnya untuk menyerang kita. Mari kita ikuti 3 petunjuk berikut ini. Yang pertama, perkataan iman. Katakan perkataan iman. Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya, kalau saya baca baik-baik, saya simak, kata perkataan itu muncul 2 kali. Malaikat itu bertindak karena perkataan. Ya. Karena perkataan Daniel juga, Allah itu merespon dan mengutus malaikatnya. Dan karena perkataan itulah malaikat itu datang. Jadi saudaraku, ada kuasa di dalam perkataan, atau perkataan kita dapat membuat sesuatu terjadi. Perkataan kita dapat menggerakkan Tuhan. Perkataan kita
adalah satu kekuatan, satu potensi. Amsal berkata, hidup dan mati adalah dikuasai oleh lidah. Berkat dan kutuk juga ada di dalam lidah kita. Itulah sebabnya dengan menyadari hal ini, kita tidak sembarangan ngomong apapun. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata bahwa setiap perkataan sia-sia kita akan dipertanggungjawabkan. Dengan perkataanmu, engkau akan dibenarkan, tapi juga dengan perkataanmu, engkau akan dihukum. Jadi jangan anggap remeh dengan perkataan kita. Jangan bilang, ini kan hanya omongan biasa. Saudara, ketahuilah bahwa di dalam perkataan kita ada kekuatan, ada potensi untuk menyebabkan sesuatu, membuat sesuatu, mengakibatkan sesuatu. Jadi bagaimana saudara kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan kehidupan, perkataan berkat, perkataan iman, perkataan firman. Yesus juga menjawab murid-muridnya, ketika salah satu murid mengomentari mengenai pohon ara yang sudah kering. Yesus memberitahu formulanya. Salah satunya ini adalah kunci daripada formula mujizat itu, yaitu jikalau engkau percaya, engkau dapat berkata. Berkata kepada apa? Kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu tapi percaya. Maka seperti yang engkau katakan, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, seperti yang engkau katakan, itu yang akan terjadi. Seperti apa? Yang engkau katakan. Wow, ada kuasa dalam perkataan orang percaya, saudara. Nah, ini cara kita beroperasi dalam iman. Bagaimana kita menggunakan perisai iman, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, menangkis panah-panah yang dilepaskan iblis ke arah kita. Yaitu dengan apa? Perkataan iman. Mari kita cek, evaluasi ucapan-ucapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, apakah itu membangun, memberkati, perkataan-perkataan iman, firman, atau sebaliknya. Kalau yang sebaliknya, yuk bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan mulai nata kembali lidah saudara, kata-kata yang melepaskan kehidupan, kata-kata yang melepaskan apa? Berkat, kata-kata kemenangan, bukan kata-kata negatif, komentar-komentari masalah siang dan malam, membesar-besarkan setan, bukan itu. Tapi besarkan Tuhan dengan perkataan kita, akui Tuhan dengan perkataan kita, akui firman-Nya dengan perkataan kita, dan itu yang akan kita alami, berkat kehidupan. Amin. Oke, yang kedua, bagaimana saudara kita menggunakan perisai iman secara efektif. Yang kedua adalah kuat dalam iman. Katakan, kuat dalam iman. Saya ajak saudara baca Daniel 10 ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi. Kita diingatkan lagi, Daniel diingatkan lagi bahwa Daniel dikasihi. Kita juga amin, dikasihi. Orang yang dikasihi tidak berarti mendapatkan jaminan perlakuan istimewa Kita istimewa memang, tapi keistimewaan kita itu bukan berarti hidup tanpa ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, tanpa ada pergumulan hidup, tanpa ada peperangan rohani gitu Itu sesuatu yang pasti ada di dalam perjalanan iman kita, setiap orang percaya. Kita harus hadapi itu. Itulah sebabnya kita diminta kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saat ini kita belajar khusus bagaimana menggunakan perisai iman kita. Janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Jadilah kuat. Wah, diulangi 2 kali jadilah kuat, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Wah, ketika dia dengar malaikat bicara, dia kuat. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan.
Saudara, Tuhan mau kita kuat. Nah, perjalanan ini ya banyak sekali tantangannya, pergumulan hidupnya berat. Ya, banyak orang udah teriak, aku udah nggak sanggup. Ya, hari-hari ini saya mendengar ada begitu banyak jeritan juga dari jemaat. Aku udah nggak kuat Pak Gembala, aku udah nggak kuat, aku udah nggak sanggup lagi. Tuhan bilang, jadilah kuat. Artinya apa saudara? Tetap penuh energi, tenaga. Ya, tetap bersemangat. Kuat artinya apa saudara? Mampu menahan tekanan. Ya, tekanan kehidupan ini berat. Semakin kesini semakin berat. Siapa yang bilang semakin ringan? Tambah berat. Jadilah kuat. Orang yang kuat artinya orang yang mampu menolak godaan. Wih, godaan banyak saudara. Banyak sekali. Ya, untuk saudara membawa orang keluar dari kasih karunia Allah. Membawa orang saudaraku keluar dari rancangan Tuhan. Ya. Ada begitu banyak godaan untuk orang berbuat dosa. Melakukan berbagai kejahatan. Skandalizo. Banyak sekali saudara. Orang yang kuat mampu menolak godaan. Ada godaan, kita nggak bisa saudaraku bilang nggak. Tetap ada. Tapi saudara, kita harus mampu untuk menolak godaan. Dan kuat artinya mampu mempengaruhi. Kita sebagai pemimpin, ya, orang percaya itu pemimpin loh, ya. Sejak semula Kejadian 1 ayat 20 ayat yang ke-28 jelas di situ kita diberi otoritas kerajaan untuk memerintah, berkuasa. Jadi kita pemimpin, amin. Artinya orang yang saudara mempengaruhi orang lain. Kita pemimpin yang mempengaruhi orang lain secara positif. Bukan malah dipengaruhi secara negatif dan kita ikut, tapi kita mempengaruhi orang lain secara positif dan dia ikut. Nah, saudara, kita bisa kuat justru karena ada tempaan-tempaan dalam hidup, proses-proses pembentukan, ujian, tantangan, ya, berbagai macam pergumulan hidup yang datang silih berganti itu sebetulnya menjadikan kita menjadi lebih kuat, otot-otot iman kita lebih terbentuk kuat. Tadinya kita mampu mengangkat beban 5 kg, sekarang jadi 10 kg, sekarang jadi ya 20 kg dan seterusnya. Artinya kita tambah kuat. Dan kita bisa kuat kalau kita mengenal Allah kita. Nah, nanti untuk bagian ini saya akan lebih lengkap membagikan kepada saudara di kesempatan khotbah berikutnya ya. Bagaimana kita kuat karena mengenal Allah. Karena dikatakan Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan apa? Bertindak. Oke, kita sampai kepada petunjuk yang ketiga, bagaimana cara kita menggunakan perisai iman kita secara efektif, ya, supaya kita dapat menangkis panah-panah dari segala arah. Dari arah sana kita dapat nangkis, dari sana kita bisa nangkis, dari depan kita bisa nangkis, sana kita bisa nangkis, dari arah sana kita bisa nangkis, dari arah samping, kiri, kanan kita bisa nangkis secara baik. Kenapa? Karena kita tahu caranya. Nah, yang pertama tadi sudah kita belajar ya, perkataan iman. Yang kedua apa? Kuat dalam iman, ya. Dan yang ketiga, tekun dalam iman. Tekun dalam iman. Saya ajak saudara kita baca dalam Daniel 10 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Wah, ini bicara ketekunan iman ya. Orang yang tekun itu artinya apa? Orang yang rajin. Orang yang konsisten, terus menerus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tetap percaya, tetap ngotot sampai dapat. Tidak menyerah. Ini orang yang apa? Tekun, kerja keras. Ya, untuk mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu.
tekun, saudaraku ya. Nah, saudara, ketekunan ini penting. Tekun dalam iman. Memang pekerjaan iman itu bukan pekerjaan membalik tangan begini ya, atau pekerjaan hanya ngomong langsung jadi begitu ya. Tapi ini adalah sebuah pergumulan. Pergumulan. Nah, itulah sebabnya maka diperlukan ketekunan. Orang yang tekun itu pasti berhasil. Orang yang tekun itu pasti mencapai tujuannya. Orang yang tekun itu pasti mendapat yang dia inginkan atau yang dia perlukan. Itulah sebabnya perlu tekun, gigih, ya, ulet. Dicatat di dalam Yakobus mengenai seorang nabi Tuhan, yaitu Elia. Dicatat bahwa dia adalah orang biasa sebetulnya, sama dengan kita, biasa. Tapi apa sih yang membuat nabi ini kok dianggap istimewa sekali? Ya, sebetulnya yang dianggap istimewa oleh karena saudara dia punya mentalitas yang hebat. Dia, saudara, adalah seorang yang tekun, bersungguh-sungguh di dalam doa. Ya, sekali berdoa kok belum ada ujian, dia nggak nyerah, dia nggak putus asa, tawar hati, berhenti, enggak. Ya, ini kan yang terjadi buat kebanyakan kita ya. Udah doa beberapa kali ya, kok nggak dijawab-jawab, ya sudahlah, capek, tawar hati, putus asa, berhenti berdoa. Tidak demikian dengan Elia. Dia berdoa lagi, dia berdoa lagi sampai turun hujan. Ya, dia juga berdoa awalnya supaya hujan jangan turun. Dia berdoa lagi, hujan turun. Ya, tidak sekali berdoa langsung jadi ya. Pengennya begitu sih, kita mau yang instan, kita mau yang cepat, saudaraku. Tapi Tuhan selalu mau membentuk ya karakter ketekunan, mentalitas ketekunan di dalam diri kita. Ya, kelihatannya memang Tuhan itu ya bukan tipe Tuhan yang ya maunya tuh anak-anaknya itu alami, serba gampang gitu, dimanjain gitu ya. No. Tuhan kita ya adalah Allah yang saudara ingin membangun karakter. Karakter, katakan karakter. Nah, kalau udah bicara karakter, saudara, itu by proses. Ya, melalui proses dijadikan, proses dibentuk, proses untuk diasah, dipertajam. Nah, ini perlu waktu, take time. Ya, tapi berapa lama itu kembali ke penyerahan diri kita masing-masing. Kalau kita respon dengan baik, menurut saya lebih cepat, semakin cepat, saudara. Kalau kita nyerah, ya Tuhan, silakan Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang menjadi rancanganmu, jadilah dalam hidupku. Apa yang kamu kerjakan dalam hidupku, jadilah. Nah, kalau kita punya attitude begitu tuh lebih cepat, saudara. Tapi kalau di proses Tuhan dijadikan kita merasa sakit, lalu kita reaktif, kita berontak, ya, kita sakit hati, mulai kecewa, marah, kita berontak. Wah, prosesnya apa? Diulangi lagi. Nah, ini yang lebih sakit. Kalau diulangi lagi, lebih sakit. Jadi attitude kita tuh penting, sikap kita, respon kita tuh penting. Udahlah, nyerah. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik. Karena kita sangat dikasih Tuhan. Tuhan gak mungkin, saudara, punya rancangan sebaliknya untuk kemalangan kita, kebinasaan kita. Enggak. Ya, buang jauh-jauh pikiran itu. Itu pikiran dari setan. Nah, jadi mari kita punya perspektif yang berbeda soal proses. Ujian-ujian yang kita alami dalam hidup ini yang menyakitkan, yang berat, tekanan-tekanan kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat. Mari kita melihat ini, saudara, dalam perspektifnya Tuhan. Bahwa sebetulnya Tuhan itu membentuk kita, mendewasakan iman kita. Ya. Kepada pertumbuhan kedewasaan di dalam Kristus. Yakobus juga mencatat supaya apa, saudara? Kita ini
menjadi matang, ya, menjadi matang, sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Jadi sangat diperlukan, saudara, hidup dan berjalan dengan iman. Ya, gunakan perisai iman dalam peperangan kita melawan bukan darah dan daging, ya. Jadi lawan kita bukan suami atau istri kita. Kalau istrimu lagi ngalamin sesuatu yang buruk dan memperlakukan Anda juga dengan buruk, atau sebaliknya suamimu lagi digondol sama wanita lain, jangan, saudaraku, bawa pisau, jangan bawa pistol untuk bunuh suamimu. No. Anda akan gagal habisan. Anda akan ngalamin penderitaan yang justru bukan dari, maksud saya, yang diinginkan iblis adalah menghancurkan hidup Anda kalau Anda melakukan pembalasan dendam. Tapi serahkan pembalasan dendam itu kepada Tuhan. Yang Anda lakukan adalah mengampuni, mengasihi dia. Tetapi jika ini yang Anda lakukan, perang lawan siapa? Lawan setan, lawan iblis yang sedang menyerang suamimu atau istrimu. Ayo lawan, pertempuran secara rohani. Rebut kembali istrimu, rebut kembali suamimu. Nah, itu caranya yang efektif, saudara. Ya, oke, dilakukan ya. Karena apa? Peperangan kita bukan sesungguhnya melawan darah dan daging, tapi apa? Melawan tadi, saudara. Ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi mari kita praktekkan, saudara, 3 cara ini. Cara menggunakan perisai iman supaya efektif di dalam menangkis setiap bentuk serangan daripada panah-panah berapi iblis dari berbagai arah. Yang pertama, masih ingat apa? Perkataan iman. Yang kedua, kuat dalam iman. Dan yang ketiga, tekun di dalam iman. Doa saya, setiap saudara terus berkemenangan di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, hari kesusahan, hari-hari di mana begitu banyak sekali ancaman, keadaan-keadaan yang tidak pasti, kesulitan dan kesusahan. Tapi kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari apa? Pemenang. Firman-Nya berkata, kita yang dilahirkan dari Allah, kita mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Katakan, iman kita. Haleluya. Setiap saudara adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih keras. Saya lebih dari pemenang. Ya, lebih keras lagi. Saya lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, sekarang kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku. Oh, thank you Jesus. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, tubuh-Mu yang sudah Engkau pecahkan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu yang Engkau sudah curahkan bagiku. Haleluya. Penebusan-Mu sempurna bagiku. Aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Aku didamaikan dengan Allah Bapa. Haleluya. Thank you Jesus.
Urabataka syakarabaka shondokurabashi. Eke parashi. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, aku sangat Engkau kasihi. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan hidup berkemenangan, terus berkemenangan setiap pergumulan hidup dalam perlawanan melawan pekerjaan setan. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Aku berdoa supaya setiap jemaat dapat menggunakan perisai iman secara efektif. Haleluya. Kurabasyakarala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurandamaya kasyandakara. Aku berdoa Tuhan, yang lemah jadilah kuat, yang putus asa miliki pengharapan yang baru, yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan, yang sakit alami kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memperlakukan setiap saudara dengan ajaib. Tuhan memperlakukan setiap jemaat dengan ajaib. Haleluya, haleluya. Kuramana masyi. Bajikan dan kemurahan belaka mengikuti setiap anak-anakmu seumur hidup. Mereka tinggal diam dalam rumahmu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Jemaat saya persilakan bangkit berdiri. Sekalipun kasus penularan COVID-19 sudah semakin menurun, tetapi cara hidup sehat itu adalah gaya hidup kita, ya. Jadi tetap ikuti prokes kesehatan COVID-19. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan beribadah secara onsite. Itulah sebabnya maka jemaat Tuhan saya minta untuk memperhatikan sosialisasi yang diberikan oleh tim persiapan ibadah onsite, juga beberapa informasi tutorial mengenai bagaimana cara kita datang ke ibadah ini atau bagaimana kita dapat mengikuti ibadah onsite, ya, mulai dari masuknya dan juga ada di ruang kebaktiannya dan juga saat kita meninggalkan ruang kebaktiannya, ya. Pastikan saudara mengikuti berbagai informasi yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pastikan juga setiap kita tetap aktif, dimuridkan dan memuridkan. Karena kita adalah kampus, ya, komunitas murid pemimpin unggul sejati. Jadi melalui Kersel saya dimuridkan, saya juga memuridkan, dan setiap kita juga diundang untuk persekutuan doa fajar kita di setiap hari Sabtu jam 5 pagi, ya, masih dilakukan secara online. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Kita sudah diberkati, amin. Penuh melimpah berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi atas hidupmu. Keselamatan dari Yesus Kristus tinggal dalam persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu. Bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk menjemput kita gerejanya. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin.